Pemirsa, selamat pagi. Selamat datang di program talk show Bincang Sehat bersama saya, Karista Angelo. Dan saya Rasul Puan yang siap menemani kalian dalam beberapa waktu ke depan di program Bincang Sehat. Nah, Rasul, jadi tema kita pada hari ini tuh tentunya menarik banget sih menurut aku. Mengingat tuh zaman sekarang, isu-isu seperti ini tuh marak banget terjadi. Wah, aku jadi penasaran nih Karis. Apa tuh Karis? Penasaran ya. Rasul, tentunya tuh hari ini kita tuh nggak sendirian loh. Cuma kita berdua di sini. Ya. Kamu nggak lihat itu ada kursi kosong. Jadi kali ini tuh kita akan kedatangan bintang tamu yang sangat spesial yang tentunya tuh profesional di bidangnya dan pastinya akan membantu kita mengedukasi para penonton mengenai free sex dan kehamilan dini pada remaja. Terlebih di zaman sekarang yang sering banget kita jumpa itu banyak kehamilan yang terjadi di masa-masa remaja. Bahkan banyaknya sampai putus sekolah loh. Tentunya hal ini sangat-sangat merugikan loh bagi kita dan juga lingkungan kita sekitar. Benar sekali. Kalau begitu langsung saja kita panggil narasumber kita yang sudah ahli di bidangnya. Silakan masuk. Aduh, selamat pagi. Mungkin Ibu bisa perkenalkan nama dan juga kesibukan Ibu akhir-akhir ini. Jadi halo semua, perkenalkan nama saya Daviana Kolaas. Saat ini saya mengajar sebagai dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi. Oke. Bu, apa kabar? Baik. Oke. Kita langsung mulai saja ya Bu, acara talk show kita hari ini. Jadi kita akan bertanya nih kepada Ibu mengenai pandangan Ibu tentang isu-isu yang terjadi sekarang, terutama pada remaja yang sudah putus sekolah karena kehamilan di usia dini. Kira-kira menurut Ibu mengapa hal tersebut bisa terjadi? Oke, pada masa remaja kita perlu mengetahui dulu bahwa organ reproduksi remaja ini sudah mulai matang dan sehingga menyebabkan remaja memiliki ketertarikan terhadap lawan jenisnya dan juga memiliki dorongan seksual. Nah, hal ini disebabkan karena adanya hormon-hormon yang bekerja pada remaja seperti follicle stimulating hormone (FSH) dan juga luteinizing hormone atau LH. Nah, hormon-hormon ini yang pertama hormon FSH berfungsi untuk memberikan sinyal kepada sel granulosa untuk menghasilkan estrogen. Estrogen ini akan menimbulkan tanda-tanda seks sekunder seperti payudara yang membesar kalau misalnya pada perempuan dan juga jakun, timbulnya jakun pada laki-laki. Selain itu, hormon LH juga berfungsi dalam proses siklus menstruasi dan juga terjadinya ovulasi. Nah, hal ini kalau tidak diperhatikan, apalagi buat kedua perempuan dan juga laki-laki, kalau tidak diberi pengetahuan, diberi edukasi dan juga perhatian dari para orang tua, tentunya akan mendorong remaja itu untuk melakukan seks bebas. Nah, seks bebas inilah yang dapat menyebabkan kehamilan, terutama bagi usia remaja atau terjadinya kehamilan dini. Oh, jadi memang wajar ya Bu kalau di usia remaja itu kayak mereka itu mendapatkan rangsangan gitu. Wah, berarti sudah berbeda ya Bu dari masa anak-anak berarti. Benar sekali. Wah, berarti itu usia remaja kira-kira saat mulai masuk SMP ya Bu? Iya. Wah, ini tentunya menjadi concern ya bagi kita semua, terutama bagi para orang tua tuh yang memiliki anak-anak remaja. Mungkin bisa lebih diperhatikan lagi. Apalagi yang sudah berpacaran ya Karis. Iya, apalagi yang sudah memiliki pasangan. Aduh, itu harus lebih diperhatikan ya Bu. Apalagi pergaulannya, teman sebayanya, itu harus diperhatikan lah tentunya. Ya, gitulah. Berbicara mengenai kehamilan dini nih Bu, bagaimana sih proses kehamilan itu dapat terjadi tuh? Oke. Pada proses tentunya kehamilan ini terjadi, kita perlu dulu mengetahui adanya proses atau siklus menstruasi. Nah, setelah
setelah menstruasi itu adanya proses ovulasi atau masa-masa subur. Ovulasi adalah saat ovarium melepaskan sel telur untuk pembuahan. Nah, sel telur hanya mampu dibuahi selama 12 hingga 24 jam. Kemudian kita akan mengetahui bahwa kehamilan terjadi karena adanya hubungan seksual antara lelaki dan juga perempuan. Maka dari itu, sel sperma dari laki-laki akan masuk melalui vagina dan masuk ke saluran tuba. Nah, jika sel sperma tidak membuahi sel telur akan mati. Kemudian, ketika fertilasi atau sel sperma berhasil membuahi sel telur, akan terjadi fertilasi. Boleh kasih itu otak ulang dari sini ya. Kemudian akan terjadinya proses fertilisasi atau pembuahan sel telur oleh sel sperma. Nah, ketika sel telur telah dibuahi, sel telur ini akan bergerak ke tuba falopi dan akan membentuk zigot atau embrio sel tunggal. Nah, selama 7 hari berikutnya, embrio akan membelah menjadi 2 sel, lalu 4 dan lebih banyak lagi. Sehingga mulai berkembanglah si calon bayi gitu. Kurang lebih seperti itu. Ternyata kompleks banget ya Bu prosesnya. Aku baru tahu loh Rasul, ternyata prosesnya cukup panjang ya ternyata. Wah, berarti perjuangan mama kita melahirkan kita tuh panjang banget ya Bu, berarti. Wah. Lalu Ibu kira-kira apa nih resiko dari seks bebas, apalagi kehamilan pada usia dini, baik itu bagi laki-laki maupun perempuan? Oke, jadinya tentunya resiko yang pertama itu terjadinya kehamilan, terutama tentunya pada perempuan. Nah, kehamilan pada usia muda atau remaja ini beresiko terjadinya kelahiran prematur, kemudian berat badan bayi termasuk rendah, pendarahan saat persalinan, dan tentunya resiko yang paling tidak diinginkan semua orang itu kematian antara ibu dan juga bayi. Itu. Baru selanjutnya, seks bebas tentunya memberikan rasa bersalah kepada mereka yang melakukannya, sehingga ini dapat memicu juga terjadinya gangguan kecemasan dan depresi. Dan tentunya yang paling dikhawatirkan dan paling dihindari semua orang itu terjadinya penyakit menular seksual baik bagi laki-laki dan juga perempuan. Begitu. Jadi dampaknya itu lebih banyak ke pihak perempuan ya? Iya, kerugiannya pasti lebih dialami oleh perempuan ya. Wah, ternyata teman-teman, jadi kalian harus ingat ya, hindarilah seks bebas, apalagi bagi yang masih bersekolah, karena itu sangat-sangat merugikan buat kita sendiri. Apalagi orang tua yang sudah membiayai sekolah, jangan dikecewakan ya. Nah, pemirsa, tentunya pembicaraan kita itu makin kesini makin seru banget ya Russell. Seru banget. Dan pasti kalian itu ingin tahu lebih dalam lagi mengenai free sex dan juga kehamilan dini pada remaja. Kami juga masih ingin tahu loh Bu. Tapi tunggu sebentar ya, jangan kemana-mana. Tunggu yang satu ini. Hai, kalian tahu ini enggak? Ya, benar. Ini adalah kondom. Kondom adalah salah satu alat kontrasepsi pada pria yang digunakan saat berhubungan seksual. Namun kondom tidak hanya digunakan untuk mencegah kehamilan saja loh, namun mencegah penyakit seksual lainnya. Namun banyak sekali orang yang menganggap kondom adalah hal yang tabu, sehingga saat mereka berhubungan seksual mereka tidak menggunakan kondom. Namun teman-teman, perlu ketahui bahwa kondom banyak sekali manfaat, seperti mencegah kehamilan, mencegah penularan infeksi seksual, memperpanjang durasi berhubungan intim, mencegah ereksi, dan juga
lebih higienis. Dan juga kondom termasuk alat kontrasepsi yang murah dan terjangkau loh teman-teman. Jadi cegah penyakit menular seksual dan kehamilan yang tidak diinginkan. Salam sehat, salam higienis. Baiklah pemirsa, kembali lagi bersama kami di program Bincang Sehat. Nah, kali ini kita akan melanjutkan diskusi kita bersama narasumber kita dengan terkait bagaimana sih cara mencegah kehamilan di usia dini. Tentunya yang pertama itu ada sex education atau edukasi seksual. Pertama, khususnya bagi laki-laki dan juga perempuan di usia pra-remaja atau masih anak-anak. Nah, sebaiknya para orang tua mengedukasi kepada anak-anak atau pra-remaja ini, misalnya terkait bagaimana cara menjaga kesehatan organ reproduksi, kemudian kenapa kita harus menjaga kesehatan organ reproduksi, dan juga perbedaan organ reproduksi perempuan dan juga laki-laki begitu. Kemudian yang kedua, tentunya kita mendekatkan diri kepada Tuhan untuk kita lebih menghargai bahwa tubuh kita ini diciptakan kalau dalam kekristenan itu segambar dan serupa dengan Allah, dan melalui tubuh kita mempermuliakan Tuhan dan memuji Dia begitu. Selanjutnya tentunya dari remaja sendiri harus menolak hubungan seksual dan menahan diri. Kalau misalnya sudah ada ajakan, ada godaan, wah, tolaklah godaan itu. Tolaklah ya teman-teman. Aku setuju banget sih. Dan terakhir tentunya harus ada pengawasan dari orang tua, membimbing para remaja agar tentunya terhindar dari pergaulan-pergaulan bebas yang menjerumuskan ke dalam seks bebas ini. Ternyata memang seks edukasi memang sangat penting ya untuk kita pelajari sejak kita kecil. Berarti orang tua memang memiliki pengaruh yang besar ya dengan hal ini. Wah, berarti teman-teman, apalagi untuk orang-orang dewasa yang sudah memiliki anak, ayolah, marilah kita edukasi bersama-sama anak-anak kita agar mereka tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang membuat mereka jatuh ke dalam dosa yang nggak boleh. Iya, betul banget. Berarti setiap sekolah seharusnya menerapkan seks edukasi, enggak sih? Tentu saja, karena seks edukasi ini sangat penting sehingga sebaiknya setiap jenjang pendidikan mungkin mulai dari SD, SMP, dan juga SMA, bahkan perguruan tinggi memberikan seks edukasi kepada siswa. Seperti itu ya, kita harus garis bawah ini bagian itu. Nah Bu, selain itu kita juga mau tahu nih mengenai bagaimana sih cara yang tepat kita untuk menjaga kesehatan organ reproduksi kita tuh dengan baik bagi laki-laki maupun perempuan, karena mungkin banyak yang masih jorok-jorokan sekarang. Gimana sih Bu? Bisa nggak sih kasih tips nih buat kita cara yang tepat untuk menjaga? Oke, kalau dari saya yang pertama itu menjaga kebersihan organ reproduksi. Misalnya selalu membersihkan alat kelamin setelah buang air kecil. Kemudian pastikan organ intim selalu dalam keadaan kering dan tidak lembab. Nah, kalau misalnya lembab itu kan bisa menyebabkan terjadinya ada jamur dan penjamuran. Kemudian hindari menggunakan sabun. Misalnya di area kelamin nanti bisa menyebabkan iritasi. Kemudian mengganti celana dalam setiap hari dan pastikan bahan celana yang digunakan mampu menyerap keringat dengan baik. Itu tips yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu menerapkan pola makan yang sehat. Nah, kalau dari saya merekomendasikan hindari konsumsi lemak trans. Kemudian yang kedua, penuhi kebutuhan protein dari sayur, misalnya kacang, tahu, dan biji-bijian. Yang ketiga, pilih karbohidrat yang kaya akan serat, seperti gandum utuh, sayur, buah, kacang. Dan yang ketiga,
minum multivitamin seperti asam folat untuk menjaga kesehatan tubuh. Dan selanjutnya penuhi kebutuhan zat gizi seperti dari sayuran misalnya bayam, kacang, labu, tomat, dan buah bit. Kemudian yang ketiga itu tentunya menghindari seks bebas. Apalagi misalnya banyak sekali godaan-godaan untuk melakukan seks begitu. Makanya kita harus menghindari hal itu misalnya dengan melakukan hobi-hobi lain atau dekatkan diri pada Tuhan. Dan yang terakhir, melakukan pola hidup sehat. Itu kalau misalnya dari saya, tips yang akan saya berikan, yang pertama, jangan merokok dan berhenti merokok. Yang kedua, tidak mengonsumsi alkohol secara berlebihan. Yang ketiga, berolahraga secara teratur, setidaknya 30 menit sehari. Dan kemudian menjaga berat badan yang ideal, dan terakhir istirahat yang cukup dan mengelola stres. Mungkin banyak remaja-remaja sekarang yang suka sekali tidur larut malam atau kekurangan waktu tidur dan juga kurang mengelola stres dengan baik. Maka dari itu perlu teman-teman perlu belajar bagaimana cara mengelola stres yang baik dan juga tentunya penuhi kebutuhan tidur atau tidur yang cukup. Wah, Masal, tadi malam kamu tidur jam berapa nih? Ternyata makan makanan itu sangat berpengaruh ya untuk organ reproduksi kita. Jam sekali. Berarti kita harus hindari gorengan-gorengan gitu ya? Suka nggak? Kalau kamu suka makan sayur nggak tiap hari? Aku setiap hari tuh makan 5 kilo sayur. Ternyata ya teman-teman, tanpa kita sadari, itu mungkin tindakan-tindakan kita seperti tidur larut malam. Mungkin yang masih kalian pikir, masih jam 12 mah, itu belum terlalu larut. Ternyata itu mempengaruhi loh kesehatan kita. Lalu makanan-makanan yang kita konsumsi, cara kita hidup, gimana lingkungan kebersihan kita, itu semuanya mempengaruhi ya teman-teman. Jadi bijaklah. Dan Ibu, sebelum kita akhiri acara talk show kita hari ini, mungkin Ibu memiliki pesan atau himbauan kepada remaja-remaja saat ini yang untuk menyikapi seks bebas yang menyebabkan kehamilan di usia dini. Tentunya saya menghimbau kepada semua remaja atau anak-anak muda di zaman sekarang untuk menghindari seks bebas dan menjaga kesehatan organ reproduksi kita. Dan juga bagi para orang tua, bagi pemerintah, tentunya memberikan edukasi yang baik, edukasi yang tepat bagi anak-anak muda atau remaja, karena mereka ini akan menjadi generasi penerus atau generasi selanjutnya. Begitu. Wah, pemirsa, tak terasa ya. Ternyata udah lama ya kita bersama-sama bincang-bincang mengenai topik yang sangat-sangat Penting ya? iya, sangat-sangat wow untuk dibahas, yang sangat-sangat harus untuk dibahas, terutama bagi para remaja nih. Wah, terima kasih banget Bu yang sudah menemani saya dan Russell berbincang, yang sudah memenuhi nih keingintahuan kami mengenai free sex dan juga kehamilan dini pada remaja. Terima kasih juga Bu karena sudah membantu kami mengedukasi para penonton di luar sana yang menonton video ini nih. Kiranya video yang kami tampilkan ini dapat menjadi berkat untuk kalian dan dapat menjadi suatu pembelajaran yang berguna untuk kalian ke depannya. Nah, sekian saja dari kami. Sampai jumpa dan salam sehat. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Sampai jumpa di acara talk show selanjutnya.